dari SMK Negeri 1 Kedaung. Ya, nanti ditemani oleh Teteh. Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu sejarah dari Goa Sunyaragi. Sunyaragi terdiri dari dua kata, sunya dan ragi. Sunya yang berarti sunyi, ragi yang berarti raga. Jadi dulunya itu sebagai tempat menyepikan diri atau mensunyikan raga atau bermeditasi. Ya, tapi dalam bahasa Islamnya itu bertawasul. Ya, ya. Dibangun pada tahun 1596. Udah lama banget. Sampai dengan 1788 dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama 1596, tahap kedua 1703, dan tahap ketiga 1788. Dibangun oleh Pangeran Arya Karangrengen atau Arya Carbon, keturunan dari Sunan Gunung Jati. Itu luas dari bangunan situsnya sendiri itu 1,8 hektar. Dan untuk keseluruhannya itu 3 hektar. Di depan kita ini ada namanya Panggung Budaya. Panggung Budaya ini dibangun baru era sekarang tahun 90-an oleh Ismail Saleh. Digunakan sebagai pertunjukan seni budaya dari Cirebon dan Jawa Barat. Jadi dulunya itu sebelum pandemi setiap malam pasti ada aja pertunjukan di sini. Namun sekarang karena masih hawa pandemi, jadi jarang sekali untuk pertunjukannya. Mari lanjut. Di depan ini ada namanya Gedung Pesanggerahan. Gedung ini dibangun pada tahun 1848 oleh Ratu Adimah. Ratu Adimah itu dari mana? Dari Keraton Kacerbonan. Karena di sini ada beberapa keraton, Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan, dan Kacerbonan. Tuh. Jadi ini dulunya sebagai tempat tinggal Ngabihi. Ngabihi itu orang yang merawat Goa Sunyaragi dan sebagai tempat istirahatnya dari keluarga Kesultanan pada saat mereka berkunjung ke Goa Sunyaragi ini. Kita lanjut ke bagian kanan. Nanti ulangan ditanya. Ada pertanyaan ya. B atau S? Berapa luas? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berhadiah ya. Siapa nama pemandunya? Bapak Hadi. Ini bagian depan. Seharusnya itu bagian depannya itu menghadap ke timur. Ini bagian depannya. Kalau lihat kita dari pondasi kita ini, kalau kita berkunjung ke selatan banyak sekali. Dan ini bagian depannya. Ya pendopo orang macam. Ya, seperti pendopo. Tapi dulunya itu sama. Di situ ada 2 kamar. Namun sekarang gedung ini digunakan sebagai tempat prewedding ataupun reunian. Nanti ibu bapak bisa reunian di sini, nyewa tempatnya. Bisa prewedding juga di sini. Barangkali mau prewedding. Mangga lanjut. Ayo lanjut. Kita sekarang akan memasuki ke bagian goanya atau bagian situsnya. Ayo Sakira, ayo. Nah, ini udah memasuki ke bagian goa atau situs sebenarnya. Di samping kiri kita itu belakang dari Goa Pengawal. Goa Pengawal ini dulunya sebagai tempat istirahat pengawal sultan atau pengawal pilihan sultan. Nah, mereka istirahatnya di dalam sini. Ini bagian belakangnya. Ini bagian belakang, itu bagian depan. Bisa masuk. Namun sekarang karena musim hujan jadi jalannya becek, nggak bisa masuk. Kalian aja. Nanti kita masuk ke Goa Padang Ati. Yang lebih afdol kita masuk ke goanya. Meditasi ini seorang sila mensucikan diri. Kemon buat tulus. Ya, sudah lama sebelum ini dibangun ini sudah ada. Jadi leluhur kita
Jadi jika ada ingin pertunjukan ataupun warga yang ingin bikin acara, meminta izin terlebih dahulu ke leluhur kita, ya tapi tetap memohon kepada Tuhannya masing-masing. Di sebelah kanan kita ini namanya alun-alun. Ini pintu sebenarnya. Dulunya sebagai tempat pelatih para prajurit. Para prajurit berlatihnya di sini. Berlatih perang gitu. Nah, itu pintu sebenarnya, pintu utamanya. Yang kecil itu. Jadi dulunya tidak ada pemukiman warga. Masih pesawahan. Ya. Nah, itu bagian depan dari gua pengawal. Iya, yang tadi. Ini namanya Goa Simanyang yang dua ini. Ini yang kolam ini. Namanya kolam Simanyang. Kolam Simanyang ini kolam teratai khas Cina. Simanyang. Iya, kolam Simanyang. Kolam teratai khas Cina. Di Cirebon itu perpaduan antara budaya Cina, Islam, Tionghoa. Karena Cirebon itu berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Percampuran budaya. Selanjutnya itu ada bangsal jinem. Bangsal itu ruangan, jinem itu pujian dan guneman. Jadi jika kita ingin memasuki area ini, tutur bahasa kita harus sopan, nggak boleh sompral gitu. Nanti Sultan duduk di mimbar yang putih itu, memberi wejangan kepada para prajurit yang sedang berlatih. Gitu. Di depan kita ini namanya Pandai Kemasan. Pandai Kemasan ini dulunya sebagai tempat pembuatan persenjataan tajam seperti keris, pedang, dan alat rumah tangga lainnya. Ini kenapa bentukannya tidak seperti gua lagi? Karena dibom oleh Belanda pada tahun 1790. Jadi hancur atas timur. Iya, dibom, dianggap ilegal oleh mereka. Makanya bentukannya jadi seperti ini. Iya, jadi caang. Sisa-sisanya. Sisa-sisa perjuangan. Sebelah kiri kita ada namanya Goa Simanyang. Jadi sebenarnya goa. Goa Simanyang itu bukan berbentuk gua, melainkan bentuk petak. Karena dulunya itu sebagai pos apa, pos penjagaan depan. Ya, jadi sebelum para sultan ini harus Ada lagi. Itu udah ada lagi. Ada lagi. Dapur bukan kita di tes. Iya, gitu. Kemarin udah ada. Ini teh tamu di sini juga kayaknya selamat deh. Kita tadi robek-robek sih. Di lubang-lubang gini aja. enggak, tapi pada tahun 1800 itu ada pemugaran. Makanya ini ada yang dari beton juga buat yang penyangganya. Material yang digunakan dalam pembuatan sinyaragi ini adalah batu karang. Batu karang ini diambil dari Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, dulu itu tidak ada kendaraan, baik kendaraan laut, darat, jauh. Jadi kita memakai bantuan dari alam lain. Gitu. Oh, sama makhluk ada alam lain. Kayak gitu. Perekat dari karang ini dulunya itu pakai putih telur. Di percampuran antara semen atau atras. Putih telur itu putih, mempunyai filosofi suci. Dan telurnya itu bulat atau tekad. Dekat yang bulat langsung. Gimana? Boleh. Sini mas. Ayo Isa.
Sekarang kita memasuki ke pelataran Taman Bujanggik, yaitu di tahapan kedua. Ini tahapan kedua pada tahun 1703. Di sini ada beberapa situs. Di sebelah kiri kita ini ada monumen Cina. Bukan pemakaman ataupun bongkai Cina, melainkan ini bentuk penghargaan. Karena orang Cina turut andil dalam pembuatan Gua Pingaragi ini. Dalam bahasa Cinanya itu yaitu Menmai Saiting, yang artinya kedamaian ataupun kemakmuran. Sebelah kanan ada pohon kelengkeng. Ya, usianya kurang lebih 400 tahun, ditanam pada tahun 1604. Tidak pernah berbuah dari awal penanaman sampai sekarang, namun daunnya masih hijau. Kita bisa lihat dari akarnya ini, batangnya ini beton, dan ini yang asli. Bisa lihat dari depan langsung, ini yang beton sebagai tiang penyangga, dan ini yang asli. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Usianya berapa ratus tahun? 400 tahun, ditanam 1604. Tidak pernah berbuah. Katanya ini karena pohonnya lelaki, nggak ada perempuannya, jadi nggak pernah berbuah. Jadi harus ada pasangannya gitu. Itu yang sama itu. Sama yang kayak yang di atas. Bukan. Oh, bukan. Iya, makanya batangnya juga beda karena ditanam baru-baru sekarang. Hampir sama dong kayak. Sama biasanya kan Di sebelah kanan itu ada Garuda dililit ular. Garuda dilambangkan sebagai manusia, sedangkan ular masalah. Jadi sejauh apapun kita melangkah, pasti ada aja masalah yang diikuti. Di sebelah kanan ada Goa Kelanggengan. Jadi dulunya para sultan itu memasuki Goa Kelanggengan ini supaya jabatannya abadi. Mereka berdoa di sini agar jabatan sebagai sultannya itu abadi. Ini kalau musim kemarau kita bisa masuk karena sekarang musim hujan, di dalamnya banyak air. Ayah di anakmu. Di depan kita ini ada namanya Candi Bentar, dibuat oleh Raja Bentar. Dibuat secara dikosot atau digosok seperti Lego. Itu permainan Lego. Pegangan etik dia. Ini bagian area utamanya. Di depan kita ini ada namanya Mande Beling, yang sedang ibu bapak duduk ini namanya Mande Beling. Di mana beling di Narawan? Mande Beling ini dulunya Ya, terus terang tadi Mande beling. ya dulunya sebagai tempat istirahat sultan setelah memberi wejangan. Sultan Subang Selatan. Ya, sultan setelah memberi wejangan di bangsal Jineman di depan, mereka duduk di sini istirahat, dan makanya di situ ada pintu yang tembusan dari belakang mimbar tadi yang warna putih. Oh, yang mimbar putih. Iya. Ini atasnya dari marmer asli dan pinggirannya itu pakai dari keramik. Kalau ini yang sedang duduk dari Keramik yang berasal dari corak Cina dan Belanda. Pecahan keramik gitu. Cina dan Belanda, wih Iya. keren. Ada lagi di sana, ada dua goa lagi. Di sebelah kanan itu ada namanya Goa Pawon. Pawon itu artinya dapur. Apa lah bikin? Iya, tapi bukan untuk memasak. Iya, bukan untuk memasak, melainkan untuk menaruh sesajian. Mereka menaruhnya di sini, di Goa Pawon. Sedangkan di kiri kita ini ada namanya Goa Lawa. Lawa itu artinya kelelawar. Karena di belakang ini dulunya ada pohon gambir besar, makanya ditebang karena merusak situs, dan akhirnya lawa ataupun kelelawar itu ikut pergi, makanya dinamakan Goa Lawa. Ini di titik utama dibangun pada tahun 1500.
tirai karena mengeluarkan air seperti air terjun. Masuk ke tirai. Panas ya. Ada cukup 20 itu sebagai menara pengawas. Mengawasi mengareai karena kan selain keluarga Kasultanan tidak boleh masuk. Barangkali dari Belanda ini masuk ke area ini. Neng mau minum nggak? Di bawah ini ada namanya Goa Petang. Goa Petang ini mempunyai fungsi yaitu kalau ilmu kita mau kebal, kita masuk ke situ berdoa. Kita masuk Goa Petang, gelap. Ibu bapak di sini tahu nggak ada mitos? Mitosnya patung. Patungnya mana? Yang di bawah, namanya patung Perawan Sunti. Jadi kalau yang masih perawan nih, nggak boleh megang patung tersebut. Salah. Kenapa nggak boleh megang patung tersebut? Karena akan dijauhkan jodohnya. Walah. Ya. Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi kalau yang udah nggak perawan nggak apa-apa, pegang aja. Kalau yang masih perawan jangan, tapi itu mitos, kembali ke diri kita masing-masing. Si perawan. Di bawah kita ini ada namanya kolam Kaputreng. Dulunya sebagai tempat bermainnya para putra-putri di bawah ini. Dan ada patung gajah juga, kelihatan patung gajah? Kemana? Ada, ayo. Nah itu yang orang tuh. Eta katanya mata nanya, eta mata Tuh patung gajah. tulalena. Dulunya sebagai tunggangan sultan. Ini ningali si Neneng teh. Kenapa pakainya gajah? Karena gagah, kuat.